Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya menjadi manusia pertama yang menginjakkan kaki di bumi ini? Bayangkan, tidak ada rumah, tidak ada jalan, tidak ada peradaban, hanya kalian berdua di tengah belantara yang luas dan asing. Itulah kenyataan yang dihadapi oleh Nabi Adam dan Hawa setelah mereka turun dari surga. Kisah mereka bukan sekadar cerita kuno, tetapi awal dari perjalanan seluruh umat manusia yang penuh dengan pelajaran, perjuangan, dan pengampunan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Selamat datang kembali di channel kami yang selalu menyajikan kisah-kisah inspiratif dari para nabi dan rasul. Jika kalian baru pertama kali menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik kami selanjutnya. Dan bagi kalian yang sudah setia menemani, jangan lupa berikan like dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman kalian. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya. Baiklah, mari kita mulai perjalanan spiritual kita hari ini dengan mengupas tuntas kisah Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tangannya sendiri. Sebelum kita membahas kehidupan Nabi Adam di bumi, kita perlu memahami awal mula penciptaannya yang penuh keajaiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dari tanah, bukan tanah biasa, melainkan tanah yang diambil dari berbagai penjuru bumi. Inilah sebabnya mengapa anak cucu Adam memiliki warna kulit, karakter, dan sifat yang beragam. Ada yang berkulit hitam, putih, sawo matang, ada yang keras, lembut, baik, dan buruk. Semua keragaman ini berasal dari keragaman tanah yang menjadi asal-usul penciptaan manusia pertama. Proses penciptaan Adam sangatlah istimewa. Allah mencampur tanah tersebut dengan air hingga menjadi lumpur hitam yang lengket dan berbentuk. Lumpur ini dibiarkan hingga kering dan berbunyi ketika disentuh, seperti tembikar. Kemudian Allah membentuknya dengan sempurna, menciptakan sosok manusia dengan struktur tubuh yang kompleks, memiliki kepala, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, dan seluruh organ tubuh yang berfungsi dengan harmonis. Setelah bentuk jasad Adam sempurna, Allah meniupkan ruh ke dalamnya, dan pada saat itulah Adam menjadi makhluk hidup yang pertama kali membuka matanya di alam semesta ini. Ketika Adam pertama kali hidup, dia tidak sendirian di surga. Allah telah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan atas makhluk istimewa yang telah diciptakannya. Semua malaikat tunduk dan bersujud, kecuali satu makhluk yang bernama Iblis. Iblis menolak dengan keras, merasa dirinya lebih mulia karena diciptakan dari api, sementara Adam hanya dari tanah. Kesombongan iblis inilah yang menjadi awal dari permusuhan antara setan dan manusia yang akan berlangsung hingga akhir zaman. Allah kemudian memberikan pengetahuan kepada Adam, mengajarkan nama-nama segala sesuatu yang ada di surga dan bumi. Ketika para malaikat ditanya tentang nama-nama tersebut, mereka tidak mampu menjawab. Namun Adam dapat menjawabnya dengan sempurna, membuktikan bahwa manusia memiliki keistimewaan berupa akal dan kemampuan untuk belajar yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Ini adalah bukti pertama bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, pemimpin yang akan mengelola dan memakmurkan alam semesta. Kehidupan Adam di surga sangatlah indah dan penuh kenikmatan. Dia dapat menikmati segala yang ada di sana tanpa perlu bekerja keras, tidak ada rasa lapar, dahaga, kepanasan, atau kelelahan. Segala yang dia inginkan tersedia dengan mudah. Namun di tengah kebahagiaan itu, Allah menciptakan pasangan untuk Adam agar dia tidak merasa kesepian.
Dari tulang rusuk Adam yang kiri, Allah menciptakan Hawa, wanita pertama yang menjadi pendamping setia Adam. Mereka berdua hidup bahagia di surga, menikmati semua kenikmatan yang telah Allah sediakan. Namun Allah memberikan satu larangan yang harus mereka patuhi. Di tengah surga terdapat sebatang pohon yang dilarang untuk mereka dekati atau makan buahnya. Allah berfirman dengan jelas bahwa jika mereka melanggar larangan ini, mereka akan termasuk orang-orang yang zalim. Perintah ini adalah ujian bagi Adam dan Hawa, sebuah ujian tentang ketaatan dan pengendalian diri di tengah kebebasan yang luas. Iblis yang telah diusir dari surga karena keangkuhannya tidak tinggal diam. Dia bersumpah akan menyesatkan anak cucu Adam sebagai bentuk balas dendam atas pengusirannya. Iblis mulai membisikkan godaan kepada Adam dan Hawa, mengatakan bahwa Allah melarang mereka mendekati pohon tersebut karena jika mereka memakannya, mereka akan menjadi seperti malaikat atau hidup kekal selamanya. Iblis bersumpah palsu, seolah-olah dia adalah penasihat yang tulus bagi mereka berdua. Godaan demi godaan terus ditanamkan oleh iblis. Dia membuat pohon terlarang itu tampak begitu menarik dan menggiurkan di mata Adam dan Hawa. Akhirnya, dalam suatu momen kelemahan, mereka tergoda dan memakan buah dari pohon yang telah dilarang oleh Allah. Begitu buah itu masuk ke dalam mulut mereka, seketika itu juga mereka menyadari kesalahan besar yang telah mereka perbuat. Pakaian yang selama ini menutupi aurat mereka terbuka, dan mereka mulai merasa malu. Mereka segera mengambil daun-daun surga untuk menutupi tubuh mereka, tetapi penyesalan sudah terlambat. Allah kemudian memanggil Adam dan bertanya mengapa dia melanggar larangan yang telah diberikan. Adam dan Hawa tidak mencoba menghindar atau menyalahkan sepenuhnya kepada iblis. Mereka mengakui kesalahan mereka dengan tulus. Adam berkata, "Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi." Pengakuan jujur dan permohonan ampun yang tulus ini adalah teladan pertama tentang taubat yang sejati bagi seluruh umat manusia. Allah menerima taubat Adam dan Hawa, namun konsekuensi dari perbuatan mereka harus tetap dijalani. Allah berfirman bahwa mereka harus turun dari surga ke bumi, dan di bumi itulah mereka akan hidup, berusaha, dan akhirnya meninggal. Bumi akan menjadi tempat tinggal sementara mereka dan seluruh keturunan mereka hingga hari kebangkitan nanti. Ini adalah awal dari perjalanan panjang manusia di dunia fana ini. Turunnya Adam dan Hawa ke bumi bukanlah kejadian yang terjadi di satu tempat yang sama. Menurut berbagai riwayat, Adam turun di India, tepatnya di daerah yang sekarang dikenal sebagai Sri Lanka atau Ceylon. Sementara Hawa turun di Jeddah, Arab Saudi. Jarak yang memisahkan mereka sangat jauh, ribuan kilometer, dan mereka harus berjuang mencari satu sama lain di bumi yang asing dan penuh tantangan ini. Bayangkan perasaan Adam ketika pertama kali membuka mata di bumi. Tidak ada lagi taman surga yang indah, tidak ada lagi buah-buahan yang mudah dijangkau, tidak ada lagi kenyamanan yang dia rasakan sebelumnya. Yang ada hanyalah hutan belantara, binatang buas, cuaca yang berubah-ubah, dan rasa lapar serta dahaga yang menyiksa. Ini adalah realitas keras yang harus dihadapi oleh manusia pertama setelah kehilangan surga. Adam mulai berjalan menyusuri bumi, mencari makanan dan tempat berlindung. Dia belajar mengenali tumbuhan mana yang bisa dimakan dan mana yang beracun. Dia belajar cara membuat api untuk menghangatkan tubuh di malam hari. Dia belajar cara membuat pakaian dari dedaunan dan kulit binatang. Semua ini adalah pembelajaran dari nol, tanpa ada yang mengajari.
hanya dengan bimbingan Allah melalui ilham dan akal yang telah dikaruniakan kepadanya. Yang paling menyakitkan bagi Adam bukanlah kerasnya kehidupan di bumi, tetapi kerinduan mendalam kepada Hawa, pasangan hidupnya. Setiap hari dia berdoa kepada Allah, memohon agar dipertemukan kembali dengan Hawa. Di tempat yang berbeda, Hawa pun merasakan hal yang sama. Dia berjalan sendirian, merindukan Adam, sambil terus memohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang telah mereka buat. Allah yang Maha Pengasih tidak membiarkan mereka berpisah selamanya. Setelah sekian lama berjuang dan mencari, Allah mengabulkan doa mereka. Pada suatu hari yang penuh berkah, di sebuah tempat yang kini dikenal sebagai Jabal Rahmah atau Gunung Rahmat di Arafah, Adam dan Hawa akhirnya bertemu kembali. Pertemuan ini begitu mengharukan, mereka saling berpelukan sambil menangis, bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan mereka kembali. Tempat inilah yang kemudian menjadi salah satu lokasi penting dalam ibadah haji, tempat para jamaah berdiri pada hari Arafah. Setelah bersatu kembali, Adam dan Hawa memulai kehidupan baru mereka di bumi. Mereka membangun tempat tinggal sederhana, mulai bercocok tanam dan beternak. Adam diajarkan oleh Allah cara-cara bertani dan bercocok tanam, bagaimana menanam benih, merawat tanaman, dan memanen hasilnya. Ini adalah awal dari peradaban manusia, di mana manusia tidak hanya mengambil dari alam, tetapi juga mengolah dan memproduksi. Allah kemudian menganugerahkan kepada Adam dan Hawa keturunan. Anak pertama mereka adalah Kabil atau Habil, diikuti oleh saudaranya. Dalam setiap kelahiran, Allah memberikan kepada mereka anak kembar, satu laki-laki dan satu perempuan. Ini adalah cara Allah memperbanyak umat manusia di bumi. Aturan pada masa itu adalah anak laki-laki dari satu kelahiran tidak boleh menikahi saudara kembarnya, tetapi harus menikahi saudara kembar dari kelahiran yang berbeda. Kehidupan berjalan dengan damai hingga terjadi peristiwa yang mengubah segalanya. Kabil dan Habil sama-sama ingin menikahi saudara kembar yang sangat cantik. Menurut aturan yang ditetapkan, saudara kembar tersebut seharusnya menjadi istri Habil, tetapi Kabil menginginkannya untuk dirinya sendiri. Adam sebagai ayah dan nabi berusaha menyelesaikan perselisihan ini dengan adil. Dia memerintahkan kedua putranya untuk mempersembahkan kurban kepada Allah, dan siapa yang kurbannya diterima, dialah yang berhak menikahi wanita tersebut. Habil yang bekerja sebagai penggembala mempersembahkan seekor domba terbaik yang dia miliki dengan ikhlas dan penuh ketulusan. Sementara Kabil yang bekerja sebagai petani mempersembahkan hasil pertaniannya, tetapi bukan yang terbaik dan tidak dengan hati yang ikhlas. Allah menerima kurban Habil dengan menurunkan api dari langit yang memakan kurban tersebut, sementara kurban Kabil dibiarkan begitu saja. Ini adalah tanda yang jelas bahwa Allah menerima kurban Habil. Bukannya mengakui kekalahannya dan menerima keputusan tersebut, Kabil justru dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian. Hatinya yang keras tidak bisa menerima kenyataan bahwa adiknya lebih baik darinya. Setan terus membisikkan hasutan kepada Kabil, mendorongnya untuk melakukan hal yang keji. Suatu hari, ketika mereka berdua berada di ladang sendirian, Kabil menyerang Habil dengan brutal. Habil yang memiliki hati yang lembut dan takut kepada Allah tidak melawan. Dia berkata kepada Kabil, "Jika kau mengulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan mengulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Aku ingin agar kau kembali dengan membawa dosamu terhadapku dan dosamu sendiri, lalu kau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim."
Namun kata-kata penuh kebijaksanaan itu tidak mampu melunakkan hati Kabil yang telah dikuasai oleh setan. Dengan penuh kemarahan, Kabil mengangkat sebuah batu besar dan memukulkannya ke kepala Habil berkali-kali hingga Habil meninggal dunia. Itulah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Saudara membunuh saudaranya sendiri karena iri hati dan ketamakan. Setelah Habil terbaring tidak bernyawa, Kabil mulai merasakan kebingungan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan jasad saudaranya. Ini adalah kematian pertama yang disaksikan manusia, dan tidak ada yang tahu bagaimana cara mengubur mayat. Kabil membawa-bawa jasad Habil, tidak tahu harus diletakkan di mana atau bagaimana memperlakukannya. Allah yang Maha Penyayang kemudian mengirimkan seekor burung gagak. Burung gagak itu membunuh gagak lainnya, lalu menggali tanah dengan paruh dan cakarnya, kemudian mengubur gagak yang mati tersebut. Kabil yang menyaksikan hal itu menyadari apa yang harus dilakukannya. Dia berkata dengan penuh penyesalan, "Alangkah celakanya aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan jasad saudaraku?" Dia kemudian menggali tanah dan mengubur Habil di sana. Itulah kubur pertama dalam sejarah manusia. Penyesalan Kabil datang terlambat. Beban dosa pembunuhan tersebut akan selalu melekat padanya. Dan lebih dari itu, setiap pembunuhan yang terjadi di bumi hingga akhir zaman, sebagian dosanya akan ditanggung oleh Kabil karena dialah yang memulai tradisi buruk pembunuhan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada satu jiwa pun yang dibunuh secara zalim melainkan anak Adam yang pertama akan menanggung sebagian dari dosanya, karena dialah yang pertama kali melakukan pembunuhan. Adam dan Hawa sangat berduka atas kehilangan Habil. Kesedihan yang mendalam menyelimuti rumah tangga mereka. Namun kehidupan harus terus berjalan. Allah menganugerahkan kepada mereka anak lain yang bernama Syits atau Set, yang akan meneruskan misi kenabian setelah Adam. Syits adalah anak yang saleh, taat kepada Allah, dan menjadi pengganti Habil yang telah tiada. Adam sebagai nabi dan ayah dari seluruh umat manusia terus mengajarkan kepada anak cucunya tentang tauhid, tentang cara beribadah kepada Allah, tentang halal dan haram, serta tentang akhlak yang mulia. Dia menjadi guru pertama bagi umat manusia, mendidik mereka agar tidak tersesat seperti Kabil. Adam mengajarkan bahwa kehidupan di dunia ini adalah ujian, tempat untuk berbuat kebaikan dan menghindari keburukan agar kelak bisa kembali ke surga yang telah mereka tinggalkan. Tahun demi tahun berlalu, Adam dan Hawa semakin tua. Keturunan mereka semakin banyak dan tersebar ke berbagai penjuru bumi. Peradaban mulai terbentuk, manusia mulai membangun perkampungan, mengembangkan pertanian dan peternakan, serta menciptakan berbagai alat untuk mempermudah kehidupan mereka. Semua ini dimulai dari ajaran dan teladan Adam alaihi salam. Ketika Adam merasakan bahwa ajalnya sudah dekat, dia mengumpulkan anak cucunya. Dia memberikan wasiat terakhir, mengingatkan mereka untuk selalu bertakwa kepada Allah, menjauhi larangannya, dan hidup dalam persaudaraan dan kasih sayang. Dia mengingatkan tentang kesalahan yang pernah dibuatnya di surga sebagai pelajaran agar mereka selalu waspada terhadap tipu daya setan dan selalu kembali kepada Allah dalam taubat jika melakukan kesalahan. Adam alaihi salam wafat dalam usia yang sangat tua. Menurut berbagai riwayat, dia hidup selama 930 tahun di bumi ini. Para malaikat turun untuk memandikan dan mengafani jasadnya, mengajarkan kepada anak cucunya bagaimana cara merawat jenazah. Ini adalah kematian Nabi pertama, pemimpin pertama umat manusia, dan ayah dari seluruh manusia yang pernah dan akan ada di muka bumi. Setelah Adam wafat, tongkat kepemimpinan dan kenabian dilanjutkan oleh putranya,
Syits alaihi salam. Syits melanjutkan misi ayahnya, menyebarkan ajaran tauhid dan menjaga agar manusia tetap berada di jalan yang benar. Namun seiring berjalannya waktu, sebagian keturunan Adam mulai melupakan ajaran nenek moyang mereka, mulai terjerumus ke dalam kesesatan, dan akhirnya Allah mengutus nabi-nabi berikutnya untuk meluruskan kembali umat manusia. Kisah Nabi Adam memberikan kita begitu banyak pelajaran berharga. Yang pertama adalah tentang pengampunan Allah yang luar biasa luas. Meskipun Adam melakukan kesalahan besar dengan melanggar larangan Allah di surga, ketika dia bertaubat dengan tulus, Allah menerima taubatnya. Ini mengajarkan kita bahwa tidak peduli sebesar apapun dosa yang kita lakukan, selama kita kembali kepada Allah dengan hati yang ikhlas, pintu taubat selalu terbuka. Pelajaran kedua adalah tentang bahaya kesombongan dan iri hati. Iblis jatuh dari kemuliaan karena kesombongannya, menolak bersujud kepada Adam karena merasa dirinya lebih baik. Kabil membunuh saudaranya sendiri karena iri hati dan tidak terima bahwa adiknya lebih baik darinya. Kedua sifat buruk ini telah menghancurkan banyak kehidupan sejak awal penciptaan manusia hingga sekarang. Pelajaran ketiga adalah tentang pentingnya tanggung jawab. Ketika Adam melakukan kesalahan, dia tidak menyalahkan iblis atau orang lain, tetapi mengakui kesalahannya sendiri. Ini adalah sikap bertanggung jawab yang harus kita teladani. Dalam kehidupan, kita akan sering menghadapi godaan dan kesalahan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengambil tanggung jawab dan memperbaiki diri. Pelajaran keempat adalah tentang ketekunan dan kerja keras. Adam harus belajar dari nol bagaimana cara bertahan hidup di bumi. Dia tidak menyerah meskipun kehidupan di bumi jauh lebih sulit dibandingkan di surga. Dia terus berusaha, belajar, dan akhirnya berhasil membangun kehidupan yang layak untuk dirinya dan keluarganya. Ini mengajarkan kita bahwa kesuksesan membutuhkan usaha dan ketekunan. Pelajaran kelima adalah tentang pentingnya keluarga dan kasih sayang. Perpisahan Adam dan Hawa mengajarkan kita betapa berharganya pasangan hidup dan keluarga. Ketika mereka terpisah, kehidupan terasa sangat berat. Tetapi ketika mereka bersatu kembali, mereka menemukan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Keluarga adalah fondasi masyarakat, dan kita harus menjaganya dengan baik. Pelajaran keenam adalah tentang konsekuensi dari perbuatan kita. Setiap tindakan memiliki akibat, baik di dunia maupun di akhirat. Adam harus turun ke bumi sebagai konsekuensi dari kesalahannya. Kabil harus menanggung beban dosa pembunuhan selamanya. Ini mengingatkan kita untuk selalu berpikir panjang sebelum bertindak, karena setiap perbuatan akan ada pertanggungjawabannya. Pelajaran ketujuh adalah tentang bahaya mengikuti hawa nafsu. Adam dan Hawa jatuh dalam godaan karena mengikuti keinginan sesaat untuk mencicipi buah terlarang. Ini mengajarkan kita untuk selalu mengendalikan hawa nafsu dan tidak tergoda oleh kenikmatan sesaat yang dapat membawa penyesalan berkepanjangan. Pelajaran kedelapan adalah tentang pentingnya ketaatan kepada Allah. Larangan Allah kepada Adam bukanlah karena Allah pelit atau ingin menyiksa Adam, tetapi sebagai ujian ketaatan. Demikian pula dengan kita. Setiap perintah dan larangan Allah memiliki hikmah yang mungkin tidak langsung kita pahami. Tetapi kita harus tetap taat karena Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Pelajaran kesembilan adalah tentang persaudaraan. Kisah Kabil dan Habil mengajarkan betapa pentingnya menjaga hubungan baik dengan saudara. Kecemburuan dan persaingan tidak sehat dapat menghancurkan ikatan persaudaraan. Kita harus selalu menjaga perasaan dan menghormati saudara kita, serta bersukacita atas kebahagiaan mereka. Pelajaran ke-10 adalah tentang warisan yang kita tinggalkan.
Adam meninggalkan warisan berupa ajaran tauhid, akhlak mulia, dan ilmu pengetahuan kepada anak cucunya. Apa yang kita wariskan kepada generasi selanjutnya akan menentukan masa depan mereka. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa kita meninggalkan warisan yang baik, bukan warisan kebencian atau kemaksiatan. Kisah Nabi Adam juga mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara. Dunia adalah tempat ujian, bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah kembali ke surga yang telah ditinggalkan oleh Adam dan Hawa. Untuk bisa kembali ke sana, kita harus hidup sesuai dengan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi, dimulai dari Adam hingga Muhammad SAW. Setan yang telah menyesatkan Adam akan terus berusaha menyesatkan anak cucunya hingga akhir zaman. Dia telah bersumpah di hadapan Allah bahwa dia akan menyesatkan manusia dari berbagai arah, dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada terhadap godaan setan, membentengi diri dengan iman, ilmu, dan amal saleh. Perjalanan Adam dari surga ke bumi, dari kesalahan menuju taubat, dari perpisahan menuju pertemuan kembali, dari kesedihan kehilangan anak menuju keberkahan memiliki keturunan yang saleh. Semua ini adalah gambaran dari perjalanan hidup manusia secara umum. Kita semua akan mengalami jatuh bangun, kesalahan dan perbaikan, kesedihan dan kebahagiaan. Yang terpenting adalah kita tidak pernah putus asa dari rahmat Allah dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Keteladanan Adam dalam bertaubat harus menjadi inspirasi bagi kita semua. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni Allah selama kita kembali kepadanya dengan sungguh-sungguh. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah sangat gembira ketika seorang hambanya bertaubat, lebih gembira daripada seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir yang luas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi berbagai cobaan dan godaan seperti yang dihadapi oleh Adam. Mungkin bukan godaan untuk memakan buah terlarang di surga, tetapi godaan untuk berbuat dosa dalam bentuk yang berbeda. Mungkin godaan untuk berbohong demi keuntungan, godaan untuk menyakiti orang lain karena dendam, godaan untuk mengambil yang bukan hak kita, atau godaan untuk meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Setiap kali kita menghadapi godaan seperti itu, kita harus mengingat kisah Adam. Kita harus mengingat bagaimana penyesalan yang dia rasakan setelah melanggar larangan Allah, bagaimana dia kehilangan kenikmatan surga, dan harus berjuang keras di bumi. Namun kita juga harus mengingat bagaimana Allah menerima taubatnya, memberikan pengampunan, dan masih memberikan kepadanya kehormatan sebagai nabi dan khalifah di bumi. Kita juga harus memahami bahwa kehidupan Adam di bumi bukan hanya tentang penderitaan dan kesulitan. Allah yang Maha Pengasih tidak meninggalkan Adam sendirian dalam perjalanannya. Allah senantiasa membimbing Adam melalui wahyu dan ilham, mengajarkan kepadanya apa yang perlu diketahui untuk bertahan hidup dan membangun peradaban. Adam belajar tentang musim, tentang waktu terbaik untuk menanam dan memanen, tentang bagaimana membaca tanda-tanda alam, dan tentang bagaimana hidup harmonis dengan lingkungan sekitar. Salah satu kisah menarik dalam kehidupan Adam adalah ketika dia merindukan surga yang telah ditinggalkannya. Suatu ketika, Adam mendongak ke langit, mengingat keindahan surga, kebun-kebunnya yang hijau, sungai-sungainya yang jernih, dan kenikmatan yang tak terbatas di sana. Air matanya menetes, hatinya dipenuhi kerinduan yang mendalam. Namun Adam tidak tenggelam dalam kesedihan. Dia bangkit dan berdoa kepada Allah, memohon agar suatu hari nanti dia dan keturunannya yang taat bisa kembali ke surga. Allah mendengar doa Adam dan memberikan kabar gembira kepadanya.
Allah berfirman bahwa meskipun dia telah turun ke bumi, kesempatan untuk kembali ke surga tidak tertutup. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Mereka akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat akan kembali ke surga yang lebih indah dari surga yang pernah ditinggalkan Adam. Kabar gembira ini memberikan harapan besar kepada Adam dan menjadi motivasi baginya untuk terus berbuat baik dan taat kepada Allah. Adam juga mengalami berbagai mukjizat selama hidupnya di bumi. Sebagai nabi pertama, Allah memberikan kepadanya kemampuan untuk berkomunikasi dengan semua makhluk. Dia dapat memahami bahasa burung, bahasa binatang, dan bahkan bahasa tumbuhan. Ini membantu Adam dalam memahami alam sekitar dan mengambil manfaat darinya. Ketika dia membutuhkan makanan, burung-burung menunjukkan kepadanya di mana buah-buahan yang manis dapat ditemukan. Ketika dia membutuhkan obat, tumbuhan memberitahukan kepadanya daun atau akar mana yang memiliki khasiat menyembuhkan. Dalam mendidik anak cucunya, Adam tidak hanya mengajarkan tentang agama dan ibadah, tetapi juga tentang berbagai keterampilan hidup. Dia mengajarkan mereka bagaimana membuat alat-alat dari batu dan kayu, bagaimana membangun tempat tinggal yang kokoh, bagaimana mengolah makanan, dan bagaimana menjaga kesehatan. Adam adalah guru serba bisa, karena dia harus memulai segalanya dari awal. Tidak ada sekolah, tidak ada buku, tidak ada guru lain selain apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Yang menarik adalah bagaimana Adam menghadapi perbedaan karakter di antara anak cucunya. Ada yang rajin seperti Habil, ada yang pemalas seperti Kabil. Ada yang lemah lembut, ada yang keras kepala. Adam harus belajar bagaimana mendidik setiap anak sesuai dengan karakter mereka, memberikan perhatian ekstra kepada yang membutuhkan, dan memberikan tanggung jawab lebih kepada yang mampu. Ini adalah pelajaran pertama tentang pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Setiap pagi, Adam bangun sebelum fajar menyingsing. Dia berwudu dengan air sungai yang jernih, kemudian mendirikan salat. Ini adalah kebiasaan yang dia tanamkan kepada seluruh anak cucunya. Setelah salat, dia duduk berzikir, merenungkan kebesaran Allah, dan memohon petunjuk untuk hari yang akan dijalani. Rutinitas spiritual ini memberikan kekuatan batiniah kepada Adam untuk menghadapi berbagai tantangan di siang hari. Setelah matahari terbit, Adam mulai aktivitasnya. Dia pergi ke ladang untuk memeriksa tanaman yang telah ditanam. Dia mengajari anak cucunya bagaimana mengenali tanda-tanda tanaman yang sehat dan yang sakit, bagaimana memupuk tanah agar subur, dan bagaimana mengatur irigasi agar tanaman mendapat air yang cukup. Adam tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga praktek langsung, bekerja bersama anak cucunya di ladang. Di sore hari, setelah pekerjaan selesai, Adam mengumpulkan anak cucunya untuk sesi belajar. Dia duduk di bawah pohon besar yang rindang, dikelilingi oleh anak cucu yang antusias mendengarkan. Dia bercerita tentang berbagai hal, mulai dari sejarah penciptaan, kisah-kisah di surga, pelajaran tentang tauhid, hingga nasihat-nasihat praktis tentang kehidupan sehari-hari. Metode pengajaran Adam sangat menarik. Dia sering menggunakan perumpamaan dari alam sekitar untuk menjelaskan konsep-konsep yang abstrak. Misalnya, ketika mengajarkan tentang kesabaran, Adam menunjuk kepada sebatang pohon yang dia tanam bertahun-tahun lalu. "Lihatlah pohon ini," katanya. "Ketika pertama kali aku menanam bijinya, hanya ada lubang kecil di tanah. Aku menyiramnya setiap hari, melindunginya dari binatang, dan memupuknya dengan sabar. Bertahun-tahun aku menunggu, dan lihatlah sekarang, pohon ini telah besar dan memberikan buah yang lebat." Begitu juga dengan amal kebaikan kita, mungkin tidak langsung terlihat hasilnya,
tetapi dengan kesabaran dan ketekunan, hasilnya akan luar biasa. Ketika mengajarkan tentang pentingnya kejujuran, Adam bercerita tentang pengalamannya sendiri. Dia menceritakan bagaimana ketika dia melanggar larangan Allah di surga, dia tidak berusaha menyembunyikannya atau menyalahkan orang lain. Dia langsung mengakui kesalahannya dengan jujur. Dan karena kejujuran itu, Allah menerima taubatnya. Sebaliknya, lihatlah iblis, ketika Allah bertanya mengapa dia tidak bersujud, dia tidak jujur mengakui kesombongannya, tetapi malah berusaha membenarkan diri. Akibatnya, dia dikutuk selamanya. Adam juga sangat memperhatikan kesehatan spiritual anak cucunya. Dia sering bertanya tentang mimpi mereka, karena dia percaya bahwa mimpi bisa menjadi tanda atau peringatan dari Allah. Ketika seseorang bermimpi baik, dia mengajarkan mereka untuk bersyukur dan berdoa agar mimpi itu menjadi kenyataan. Ketika seseorang bermimpi buruk, dia mengajarkan mereka untuk berlindung kepada Allah dan tidak menceritakannya kepada sembarang orang. Dalam hal pendidikan anak perempuan, Adam memberikan perhatian yang sama besarnya dengan anak laki-laki. Dia mengajarkan kepada putri-putrinya tentang kemuliaan wanita di sisi Allah, tentang peran penting mereka sebagai ibu dan pendidik generasi selanjutnya, dan tentang hak-hak mereka yang harus dihormati. Hawa menjadi teladan utama bagi para putri Adam, menunjukkan bagaimana seorang wanita bisa menjadi kuat namun tetap lembut, bijaksana namun tetap rendah hati. Adam juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga kesehatan jasmani. Dia mendorong anak cucunya untuk aktif bergerak, bekerja di ladang, berburu secukupnya, dan berolahraga. Dia percaya bahwa tubuh yang sehat adalah tempat bagi jiwa yang sehat. Namun dia juga mengajarkan bahwa tidak boleh berlebihan dalam segala hal, termasuk dalam makan dan minum. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang, begitu nasihatnya. Dalam menghadapi konflik di antara anak cucunya, Adam selalu berusaha menjadi mediator yang bijaksana. Dia tidak langsung memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi mendengarkan kedua belah pihak dengan sabar. Dia mengajarkan bahwa dalam setiap konflik, biasanya ada kesalahan dari kedua belah pihak, dan yang terpenting adalah bagaimana menyelesaikannya dengan damai dan adil. Dia sering mengatakan, "Jangan biarkan matahari terbenam sementara kalian masih saling bermusuhan." Adam juga mengajarkan tentang pentingnya menghormati orang tua. Dia menceritakan bagaimana dia selalu rindu kepada Allah yang menciptakannya, bagaimana dia selalu berusaha taat kepada perintah Allah sebagai bentuk bakti kepada penciptanya. Begitu juga kalian harus berbakti kepada orang tua kalian, karena mereka adalah perantara kehadiran kalian di dunia ini. Tanpa mereka, kalian tidak akan ada. Doa orang tua adalah doa yang sangat mustajab, maka jangan pernah menyakiti hati mereka. Kehidupan di zaman Adam juga penuh dengan keajaiban alam yang menakjubkan. Pada masa itu, usia manusia sangat panjang, mencapai ratusan tahun. Ini memberikan kesempatan kepada Adam untuk benar-benar melihat perkembangan peradaban dari awal hingga menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Dia menyaksikan bagaimana satu generasi melahirkan generasi berikutnya, bagaimana ilmu berkembang, dan bagaimana masyarakat terbentuk. Namun usia yang panjang ini juga membawa tantangan tersendiri. Adam harus menyaksikan banyak anak cucunya meninggal sebelum dirinya. Ini adalah ujian kesabaran yang sangat berat. Setiap kali ada yang meninggal, Adam memimpin upacara pemakaman, memberikan penghormatan terakhir, dan mengingatkan yang hidup tentang kematian yang pasti akan datang kepada setiap orang. Kematian adalah gerbang menuju kehidupan yang abadi, begitu katanya, maka persiapkanlah diri kalian dengan amal saleh.
Adam juga mengajarkan tentang pentingnya silaturahmi. Meskipun anak cucunya telah tersebar ke berbagai tempat, dia selalu mendorong mereka untuk tetap berkunjung dan menjalin hubungan baik. Dia sering mengadakan pertemuan besar di mana seluruh keluarga berkumpul, berbagi cerita, saling membantu, dan mempererat ikatan persaudaraan. Dalam pertemuan ini, mereka juga bersama-sama beribadah, berkurban, dan merayakan nikmat-nikmat Allah. Salah satu momen paling berkesan dalam kehidupan Adam adalah ketika dia pertama kali menjadi kakek. Ketika cucu pertamanya lahir, Adam merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dia menggendong cucu kecil itu dengan penuh kasih sayang, membisikkan azan di telinga kanannya dan iqomah di telinga kirinya, kemudian mendoakan agar si kecil tumbuh menjadi anak yang saleh dan berbakti. Momen ini mengingatkan Adam bahwa misi kenabian bukan hanya untuk anak-anaknya, tetapi untuk seluruh generasi yang akan datang. Adam juga sangat peduli dengan lingkungan dan pelestarian alam. Dia mengajarkan kepada anak cucunya untuk tidak menebang pohon sembarangan, untuk menanam kembali setiap kali menebang, untuk tidak berburu binatang secara berlebihan, dan untuk menjaga kebersihan sungai dan mata air. Bumi ini adalah amanah dari Allah, katanya. Kita harus merawatnya agar generasi selanjutnya juga bisa menikmati keindahan dan manfaatnya. Dalam hal pengelolaan waktu, Adam adalah contoh yang sangat baik. Dia membagi waktunya dengan seimbang antara beribadah, bekerja, mendidik anak cucu, dan beristirahat. Dia tidak pernah menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Setiap aktivitas yang dilakukannya memiliki tujuan dan manfaat. Dia sering mengatakan, "Waktu adalah pedang. Jika kamu tidak menggunakannya dengan baik, dia akan memotongmu." Adam juga mengajarkan tentang pentingnya niat dalam setiap perbuatan. Dia mengatakan bahwa sebuah pekerjaan yang tampak sederhana bisa menjadi ibadah yang besar jika diniatkan karena Allah. Misalnya, ketika bekerja di ladang, jika diniatkan untuk mencari rezeki halal agar bisa beribadah dengan tenang dan memberikan nafkah kepada keluarga, maka pekerjaan di ladang itu menjadi ibadah. Sebaliknya, ibadah yang tampak agung bisa menjadi sia-sia jika diniatkan untuk pamer atau mencari pujian manusia. Menghadapi berbagai cobaan dan kesulitan, Adam selalu kembali kepada Allah. Dia mengajarkan kepada anak cucunya tentang kekuatan doa. Jangan pernah merasa malu atau segan untuk meminta kepada Allah, katanya, karena Allah sangat senang ketika hambanya berdoa kepadanya. Bahkan untuk hal-hal kecil seperti meminta tali sandal yang putus, mintalah kepada Allah. Allah akan memberikan jika itu baik untuk kita, atau akan menunda jika ada sesuatu yang lebih baik di masa depan, atau akan mengganti dengan pahala yang lebih besar jika memang tidak diberikan. Adam juga mengajarkan tentang pentingnya sabar dalam menghadapi ujian. Dia bercerita tentang pengalamannya sendiri, bagaimana dia harus berpisah dengan Hawa selama bertahun-tahun, bagaimana dia harus berjuang sendirian di bumi yang asing, dan bagaimana dia harus menghadapi kesedihan kehilangan Habil. Semua itu adalah ujian dari Allah, dan kesabaran adalah kunci untuk melewatinya. Setiap ujian pasti ada akhirnya, dan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dalam mendidik anak cucunya tentang rezeki, Adam sangat realistis. Dia mengajarkan bahwa rezeki itu pasti datang. Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk. Namun itu bukan berarti kita boleh bermalas-malasan. Kita harus berusaha, bekerja keras, dan Allah akan memberikan rezeki sesuai dengan usaha dan kehendaknya. Rezeki bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga kesehatan, keluarga yang harmonis, ilmu yang bermanfaat, dan ketenangan hati. Adam juga sangat menekankan pentingnya syukur.
Dia mengatakan bahwa syukur itu bukan hanya dengan lisan, tetapi juga dengan hati dan perbuatan. Syukur dengan lisan adalah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Syukur dengan hati adalah dengan merasa puas dan bahagia dengan pemberian Allah. Dan syukur dengan perbuatan adalah dengan menggunakan nikmat Allah sesuai dengan perintahnya dan tidak untuk kemaksiatan. Salah satu ajaran Adam yang sangat mendalam adalah tentang tawakal. Dia mengajarkan bahwa tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi berusaha semaksimal mungkin kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ikat untamu kemudian bertawakal, begitu nasihatnya. Lakukan yang terbaik, gunakan akal dan kemampuan yang Allah berikan. Tapi jangan lupa bahwa hasil akhir adalah kehendak Allah. Adam juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga lisan. Dia sering mengatakan bahwa lisan adalah pedang yang tajam, bisa melukai lebih dalam daripada pedang biasa. Sekali kata-kata keluar dari mulut, tidak bisa ditarik kembali. Oleh karena itu, pikir dulu sebelum berbicara. Pastikan kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang baik dan bermanfaat. Jika tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Dalam hal persahabatan, Adam mengajarkan untuk memilih teman dengan bijak. Teman yang baik akan membawa kita kepada kebaikan, sementara teman yang buruk akan membawa kita kepada keburukan. Dia mengibaratkan teman seperti tukang parfum dan tukang besi. Tukang parfum, meskipun tidak memberi kita parfum, setidaknya kita akan mendapat bau harum darinya. Sementara tukang besi, meskipun tidak membakar kita, setidaknya kita akan kena percikan apinya. Adam juga sangat peduli dengan pendidikan akhlak. Dia mengajarkan tentang kejujuran, amanah, keadilan, kasih sayang, rendah hati, dermawan, pemaaf, dan berbagai sifat terpuji lainnya. Dia tidak hanya mengajarkan secara teori, tetapi juga mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak cucunya melihat langsung bagaimana Adam mempraktekkan ajaran-ajaran yang disampaikannya. Ketika ada anak cucunya yang melakukan kesalahan, Adam tidak langsung menghukum atau memarahi dengan keras. Dia akan memanggil anak itu, menasihatinya dengan lemah lembut, menjelaskan mengapa perbuatan itu salah, dan apa akibatnya di dunia dan di akhirat. Kemudian dia akan meminta anak itu untuk berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama. Metode pendidikan Adam sangat manusiawi dan penuh kasih sayang, namun tetap tegas dalam prinsip. Adam juga mengajarkan tentang pentingnya bermusyawarah. Ketika ada keputusan penting yang harus diambil, dia tidak memutuskan sendirian, tetapi mengumpulkan anak cucunya yang bijaksana untuk bermusyawarah. Dia mendengarkan pendapat setiap orang, mempertimbangkan pro dan kontra, kemudian mengambil keputusan yang terbaik. Ini adalah contoh pertama dari sistem demokrasi dan musyawarah dalam sejarah manusia. Dalam hal ibadah, Adam sangat konsisten. Tidak ada satu hari pun dia meninggalkan salat, puasa, dan zikir. Bahkan ketika sakit atau dalam perjalanan, dia tetap berusaha melaksanakan ibadah dengan cara yang dimudahkan. Kekonsistensian Adam dalam ibadah menjadi teladan bagi anak cucunya bahwa ibadah bukan hanya dilakukan ketika senang atau sedang dalam kesulitan, tetapi harus dilakukan terus-menerus sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Yang sangat menyentuh adalah bagaimana Adam memperlakukan Hawa. Meskipun Adam adalah nabi dan pemimpin, dia tidak pernah berlaku sewenang-wenang kepada Hawa. Dia menghormatinya, mendengarkan pendapatnya, membantu pekerjaan rumah, dan selalu berusaha membuat Hawa bahagia. Hubungan mereka adalah hubungan yang setara, saling menghormati, dan penuh kasih sayang. Ini adalah teladan bagi setiap suami dalam memperlakukan istrinya. Adam juga mengajarkan tentang pentingnya merencanakan masa depan.
Dia mengajarkan anak cucunya untuk tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan untuk hari esok. Simpanlah sebagian hasil panen untuk musim paceklik, pelajarilah berbagai keterampilan yang mungkin dibutuhkan di masa depan, dan yang terpenting, siapkan bekal untuk akhirat dengan memperbanyak amal saleh. Namun di sisi lain, Adam juga mengajarkan untuk tidak terlalu cemas memikirkan masa depan hingga melupakan hari ini. Lakukanlah yang terbaik hari ini dan percayakan masa depan kepada Allah. Jangan biarkan kecemasan tentang masa depan menghancurkan kebahagiaan hari ini. Allah yang mengatur segalanya, dan Dia Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Adam juga mengajarkan tentang pentingnya belajar dari kesalahan. Setiap orang pasti membuat kesalahan, itu adalah bagian dari menjadi manusia. Yang terpenting adalah jangan mengulangi kesalahan yang sama. Pelajari dari setiap kesalahan, ambil hikmahnya, dan jadikan itu sebagai tangga untuk naik ke tingkat yang lebih baik. Orang yang bijak adalah orang yang belajar dari kesalahannya sendiri, tetapi orang yang lebih bijak adalah orang yang belajar dari kesalahan orang lain. Dalam menghadapi musibah, Adam mengajarkan untuk tetap sabar dan tidak mengeluh. Dia mengatakan bahwa setiap musibah yang menimpa seorang mukmin adalah penghapus dosa baginya. Bahkan duri yang menusuk jarinya pun adalah penghapus dosa. Oleh karena itu, ketika ditimpa musibah, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bersabarlah dan yakinlah bahwa Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Adam juga sangat menekankan pentingnya menjaga pandangan. Dia mengatakan bahwa mata adalah jendela hati. Apa yang dilihat oleh mata akan mempengaruhi hati. Oleh karena itu, janganlah memandang hal-hal yang diharamkan Allah, karena itu akan membawa kepada fitnah dan dosa. Tundukkan pandanganmu, dan Allah akan memberikan ketenangan dalam hatimu. Dalam hal berpakaian, Adam mengajarkan tentang pentingnya menutup aurat dan berpakaian yang sopan. Dia mengingat bagaimana ketika pertama kali memakan buah terlarang di surga, pakaian mereka terbuka dan mereka merasa malu. Sejak saat itu, Adam sangat menekankan pentingnya menutup aurat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan menjaga kehormatan diri. Adam juga mengajarkan tentang adab makan. Dia mengajarkan untuk membaca basmalah sebelum makan, makan dengan tangan kanan, makan dari yang terdekat, tidak berlebihan, dan mengucapkan Alhamdulillah setelah selesai. Makanan adalah nikmat Allah yang harus disyukuri, dan cara kita memperlakukan makanan mencerminkan rasa syukur kita kepada Allah. Yang sangat indah adalah bagaimana Adam mengajarkan tentang cinta kepada Allah. Dia mengatakan bahwa cinta tertinggi adalah cinta kepada Allah, melebihi cinta kepada siapapun atau apapun. Ketika kita mencintai Allah lebih dari segalanya, maka semua cinta lainnya akan pada tempatnya. Kita mencintai orang tua karena Allah, mencintai pasangan karena Allah, mencintai anak karena Allah. Dengan demikian, cinta kita tidak akan berlebihan dan tidak akan mengurangi cinta kita kepada Allah. Adam juga mengajarkan tentang pentingnya berpikir positif tentang Allah. Dia mengatakan bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jika kita berprasangka baik kepada Allah, Allah akan berlaku baik kepada kita. Jika kita berprasangka bahwa Allah akan mengampuni dosa kita, Allah akan mengampuni. Jika kita berprasangka bahwa Allah akan memberikan rezeki, Allah akan memberikan. Oleh karena itu, selalu berprasangka baik kepada Allah dalam segala hal. Mendekati akhir hayatnya, Adam semakin banyak menghabiskan waktu dalam ibadah. Dia semakin sering menyendiri untuk bermunajat kepada Allah, menangis karena rindu akan surga, dan memohon ampunan Allah.
Dia merasakan bahwa waktu pertemuan dengan Allah semakin dekat, dan dia ingin memastikan bahwa dia dalam keadaan terbaik ketika bertemu dengannya. Kepada Shits, Adam memberikan wasiat khusus. Dia mewariskan ilmu-ilmu yang telah diajarkan Allah kepadanya, memberikan tongkat kepemimpinan, dan memerintahkan Shits untuk melanjutkan misi kenabian. Dia berpesan agar Shits selalu menjaga tauhid, mengajarkan akhlak mulia, dan membimbing umat manusia di jalan yang benar. Shits menerima amanah itu dengan penuh tanggung jawab, berjanji akan melaksanakan wasiat ayahnya dengan sebaik-baiknya. Kita juga harus memahami bahwa kehidupan Adam di bumi bukan hanya tentang penderitaan dan kesulitan. Allah yang Maha Pengasih tidak meninggalkan Adam sendirian dalam perjalanannya. Allah senantiasa membimbing Adam melalui wahyu dan ilham, mengajarkan kepadanya apa yang perlu diketahui untuk bertahan hidup dan membangun peradaban. Adam belajar tentang musim, tentang waktu terbaik untuk menanam dan memanen, tentang bagaimana membaca tanda-tanda alam, dan tentang bagaimana hidup harmonis dengan lingkungan sekitar. Salah satu kisah menarik dalam kehidupan Adam adalah ketika dia merindukan surga yang telah ditinggalkannya. Suatu ketika, Adam mendongak ke langit, mengingat keindahan surga, kebun-kebunnya yang hijau, sungai-sungainya yang jernih, dan kenikmatan yang tak terbatas di sana. Air matanya menetes, hatinya dipenuhi kerinduan yang mendalam. Namun Adam tidak tenggelam dalam kesedihan. Dia bangkit dan berdoa kepada Allah, memohon agar suatu hari nanti dia dan keturunannya yang taat bisa kembali ke surga. Allah mendengar doa Adam dan memberikan kabar gembira kepadanya. Allah berfirman bahwa meskipun dia telah turun ke bumi, kesempatan untuk kembali ke surga tidak tertutup. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Mereka akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat akan kembali ke surga yang lebih indah dari surga yang pernah ditinggalkan Adam. Kabar gembira ini memberikan harapan besar kepada Adam dan menjadi motivasi baginya untuk terus berbuat baik dan taat kepada Allah. Adam juga mengalami berbagai mukjizat selama hidupnya di bumi. Sebagai nabi pertama, Allah memberikan kepadanya kemampuan untuk berkomunikasi dengan semua makhluk. Dia dapat memahami bahasa burung, bahasa binatang, dan bahkan bahasa tumbuhan. Ini membantu Adam dalam memahami alam sekitar dan mengambil manfaat darinya. Ketika dia membutuhkan makanan, burung-burung menunjukkan kepadanya di mana buah-buahan yang manis dapat ditemukan. Ketika dia membutuhkan obat, tumbuhan memberitahukan kepadanya daun atau akar mana yang memiliki khasiat menyembuhkan. Dalam mendidik anak cucunya, Adam tidak hanya mengajarkan tentang agama dan ibadah, tetapi juga tentang berbagai keterampilan hidup. Dia mengajarkan mereka bagaimana membuat alat-alat dari batu dan kayu, bagaimana membangun tempat tinggal yang kokoh, bagaimana mengolah makanan, dan bagaimana menjaga kesehatan. Adam adalah guru serbabisa karena dia harus memulai segalanya dari awal. Tidak ada sekolah, tidak ada buku, tidak ada guru lain selain apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Adam juga mengajarkan tentang pentingnya keadilan. Ketika ada perselisihan di antara anak cucunya, dia selalu mendengarkan kedua belah pihak dengan adil, tidak memihak hanya karena seseorang adalah anak kesayangan atau lebih tua. Keputusan tentang kurban antara Kabil dan Habil adalah contoh nyata dari keadilan Adam. Meskipun Kabil adalah anak sulungnya, Adam tidak memberikan keistimewaan kepadanya. Keputusan diserahkan kepada Allah melalui penerimaan kurban, dan hasilnya harus diterima oleh semua pihak. Seiring bertambahnya usia, Adam semakin bijaksana. Pengalaman hidupnya yang panjang memberikan kepadanya pemahaman mendalam tentang kehidupan dan sifat manusia.
Dia memahami bahwa manusia diciptakan dengan kecenderungan untuk berbuat baik dan buruk, dan tugas setiap orang adalah memenangkan pertarungan antara kebaikan dan keburukan dalam dirinya sendiri. Dia sering bercerita kepada anak cucunya tentang pengalamannya di surga, tentang bagaimana satu kesalahan kecil bisa membawa akibat besar, dan tentang bagaimana taubat yang tulus selalu diterima oleh Allah. Adam juga mengajarkan tentang pentingnya bersyukur. Meskipun kehidupan di bumi jauh lebih keras daripada di surga, masih banyak nikmat yang bisa disyukuri. Ada makanan untuk dimakan, air untuk diminum, udara untuk bernapas, keluarga untuk dicintai, dan yang terpenting, ada kesempatan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Adam selalu mengingatkan anak cucunya untuk tidak hanya meminta kepada Allah ketika dalam kesulitan, tetapi juga bersyukur ketika dalam kenikmatan. Dalam hal ibadah, Adam mengajarkan berbagai bentuk ibadah kepada anak cucunya. Dia mengajarkan tentang salat, meskipun belum dengan format 5 waktu seperti sekarang. Dia mengajarkan tentang puasa sebagai bentuk pengendalian diri dan pendekatkan diri kepada Allah. Dia mengajarkan tentang kurban sebagai bentuk ketaatan dan keikhlasan. Dia juga mengajarkan tentang doa, bagaimana memohon kepada Allah dengan khusyuk dan yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Adam juga membangun tempat ibadah pertama di bumi. Menurut beberapa riwayat, dia membangun Ka'bah atau setidaknya fondasi awalnya di tempat yang sekarang kita kenal sebagai Mekah. Tempat ini menjadi kiblat bagi Adam dan keluarganya dalam beribadah. Mereka datang ke tempat ini untuk berdoa, berkurban, dan merasakan kedekatan khusus dengan Allah. Tradisi ini kemudian dilanjutkan oleh nabi-nabi setelahnya hingga akhirnya Ka'bah dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kehidupan Adam juga dipenuhi dengan kerinduan akan pertemuan dengan Allah. Setiap hari dia berdoa agar suatu saat bisa kembali menghadap Allah, tidak lagi dengan perasaan malu karena kesalahan, tetapi dengan penuh kebanggaan karena telah menjalankan tugas sebagai khalifah dengan baik. Adam tahu bahwa hidupnya di dunia terbatas, dan dia ingin memastikan bahwa setiap hari yang dia jalani adalah hari yang bermakna. Ketika mendekati akhir hayatnya, Adam semakin sering mengasingkan diri untuk beribadah. Dia menghabiskan waktu berjam-jam dalam sujud, berdoa untuk dirinya sendiri, untuk Hawa, untuk anak cucunya, dan untuk seluruh umat manusia yang akan lahir setelahnya. Dia memohon kepada Allah agar mengampuni dosa-dosanya, menerima amalnya, dan mengumpulkan kembali dirinya dengan Hawa di surga kelak. Pada hari-hari terakhirnya, Adam mengumpulkan seluruh anak cucunya yang ada. Dia memberikan wasiat yang sangat panjang dan detail. Dia bercerita tentang bagaimana dia diciptakan, tentang kehidupan di surga, tentang kesalahannya, tentang turunnya ke bumi, dan tentang semua yang telah dia pelajari selama hidup di dunia. Dia mengingatkan mereka tentang musuh terbesar manusia yaitu setan, dan tentang sahabat terbaik manusia yaitu takwa kepada Allah. Adam berpesan agar anak cucunya selalu menjaga persatuan dan persaudaraan. Dia mengatakan bahwa kekuatan terbesar manusia adalah ketika mereka bersatu dalam kebaikan, dan kehancuran terbesar adalah ketika mereka terpecah belah karena kepentingan dunia. Dia mengingatkan tentang tragedi Kabil dan Habil sebagai pelajaran tentang bahaya perpecahan dalam keluarga. Dia juga berpesan tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Adam mengatakan bahwa Allah telah memberikan kepada manusia akal untuk berpikir dan belajar. Jangan pernah berhenti mencari ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang menerangi kegelapan kehidupan. Dengan ilmu, manusia bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang bermanfaat dan yang berbahaya. Adam berpesan tentang perlakuan terhadap wanita.
Dia mengingatkan anak cucunya untuk menghormati dan melindungi wanita, karena wanita adalah ibu yang melahirkan, istri yang mendampingi, dan anak yang menyejukkan hati. Hawa telah menjadi teman setia Adam dalam suka dan duka, dan tanpa kehadirannya, kehidupan Adam di bumi akan jauh lebih berat. Adam juga berpesan tentang alam dan lingkungan. Dia mengatakan bahwa bumi ini adalah amanah yang harus dijaga. Jangan merusak alam dengan serakah, jangan menebang pohon tanpa menanam kembali, jangan membunuh binatang tanpa keperluan, dan jangan mencemari air yang menjadi sumber kehidupan. Manusia adalah khalifah, bukan penguasa yang sewenang-wenang. Dalam wasiatnya, Adam juga berbicara tentang harapannya untuk masa depan umat manusia. Dia berharap bahwa akan datang nabi-nabi setelahnya yang akan terus membimbing manusia di jalan yang benar. Dia berharap bahwa meskipun akan ada masa-masa gelap ketika banyak manusia tersesat, akan selalu ada sekelompok orang yang tetap berpegang teguh pada kebenaran. Dan dia berharap bahwa pada akhirnya, kebenaran akan selalu menang atas kebatilan. Yang sangat menyentuh adalah ketika Adam meminta maaf kepada seluruh anak cucunya. Dia meminta maaf karena kesalahannya di surga yang menyebabkan mereka harus hidup di bumi dengan segala kesulitannya. Namun anak cucunya yang bijaksana berkata, "Wahai ayah kami, jangan menyalahkan diri sendiri. Apa yang terjadi adalah takdir Allah, dan mungkin saja hikmahnya adalah agar kami bisa membuktikan ketaatan kami kepada Allah di tengah godaan dunia ini." Ketika nyawa Adam mulai melayang, para malaikat turun dari langit. Malaikat Jibril memimpin para malaikat lainnya untuk memandikan dan mengafani Adam. Mereka mengajarkan kepada Syits dan anak cucu Adam lainnya bagaimana tata cara mengurus jenazah. Ini adalah pendidikan langsung dari malaikat tentang ritual yang akan terus dilakukan oleh manusia hingga akhir zaman. Pemakaman Adam adalah pemakaman pertama yang dilakukan dengan tata cara yang benar. Jasadnya dikuburkan di tempat yang suci, dan seluruh anak cucunya berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Mereka menangis kehilangan pemimpin mereka, guru mereka, dan ayah mereka. Namun di tengah kesedihan itu, mereka juga merasa bangga karena Adam telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi generasi selanjutnya. Hawa yang kehilangan pasangan hidupnya merasa sangat sedih. Mereka telah bersama selama ratusan tahun, melewati suka dan duka bersama. Tidak lama setelah kepergian Adam, Hawa pun menyusul suaminya. Dia dimakamkan di samping Adam, dan mereka kembali bersama meskipun dalam bentuk yang berbeda. Kisah cinta mereka adalah kisah cinta terpanjang dalam sejarah manusia, kisah tentang kesetiaan, pengampunan, dan harapan. Setelah kepergian Adam dan Hawa, Syits mengambil alih kepemimpinan. Dia melanjutkan misi ayahnya dengan penuh dedikasi. Syits menulis berbagai ajaran yang telah diajarkan Adam dalam lembaran-lembaran, memastikan bahwa ilmu dan ajaran tersebut tidak hilang tertelan waktu. Dia juga membangun tempat-tempat ibadah baru dan mendidik generasi berikutnya untuk tetap taat kepada Allah. Namun seiring berjalannya waktu, sebagian keturunan Adam mulai melupakan ajaran nenek moyangnya. Mereka mulai terpengaruh oleh bisikan setan, mulai menyembah berhala, mulai berbuat kezaliman, dan melupakan Allah. Ini adalah siklus yang terus berulang dalam sejarah manusia. Ada masa keemasan ketika orang-orang taat, dan ada masa kegelapan ketika orang-orang tersesat. Oleh karena itu, Allah terus mengutus nabi-nabi untuk meluruskan kembali jalan yang bengkok. Warisan terbesar Adam bukanlah harta benda atau kerajaan, tetapi ajaran tauhid, akhlak mulia, dan keteladanan dalam bertaubat. Setiap kali seseorang bertaubat dari dosanya,
dia sebenarnya mengikuti jejak Nabi Adam. Setiap kali seseorang sabar menghadapi cobaan, dia mengikuti jejak Adam yang sabar ketika harus meninggalkan surga. Setiap kali seseorang bekerja keras untuk mencari nafkah halal, dia mengikuti jejak Adam yang bekerja keras membuka lahan dan bertani di bumi. Kisah Adam juga mengajarkan kita tentang kesetaraan manusia. Semua manusia berasal dari Adam dan Hawa, tidak ada yang lebih mulia kecuali karena ketakwaannya. Warna kulit, bahasa, suku, dan bangsa adalah keragaman yang indah, bukan alasan untuk saling merendahkan atau berperang. Kita semua adalah saudara, anak cucu dari ayah yang sama dan ibu yang sama. Dalam konteks kehidupan modern saat ini, pelajaran dari kisah Adam sangat relevan. Kita hidup di zaman yang penuh dengan godaan, jauh lebih banyak daripada yang dihadapi Adam. Teknologi memberikan kemudahan, tetapi juga membuka pintu-pintu godaan baru. Media sosial, internet, dan gaya hidup modern seringkali menjauhkan kita dari nilai-nilai yang diajarkan Adam. Oleh karena itu, kita harus lebih waspada dan lebih kuat dalam mempertahankan iman kita. Kita juga harus ingat bahwa seperti Adam yang harus bekerja keras di bumi setelah kehilangan kenikmatan surga, kita pun harus bekerja keras dalam hidup ini untuk mendapatkan kembali surga di akhirat. Tidak ada jalan pintas, tidak ada cara instan. Semua membutuhkan usaha, kesabaran, dan ketekunan. Namun hasilnya akan sebanding dengan perjuangan yang kita lakukan. Yang paling penting adalah kita tidak boleh putus asa. Meskipun kita sering jatuh dalam dosa seperti Adam, kita harus selalu ingat bahwa pintu taubat selalu terbuka. Allah tidak pernah menolak hamba yang kembali kepadanya dengan tulus. Bahkan jika kita telah melakukan dosa yang sangat besar, selama kita masih hidup, kesempatan untuk bertaubat masih ada. Sebagai penutup, saudara-saudara sekalian, kisah Nabi Adam mengajarkan kita bahwa menjadi manusia adalah tentang terus belajar dan berkembang. Adam adalah guru pertama yang mengajarkan kita bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, tetapi yang membedakan manusia yang mulia dengan yang hina adalah kemampuan untuk mengakui kesalahan, bertaubat, dan berubah menjadi lebih baik. Jangan pernah merasa terlalu bangga untuk mengakui kesalahan, dan jangan pernah merasa terlalu hina untuk berharap pada pengampunan Allah. Mari kita teladani kesabaran Adam dalam menghadapi cobaan, ketulusan Habil dalam menerima ketentuan Allah, dan kebijaksanaan Syits dalam melanjutkan misi ayahnya. Mari kita hindari kesombongan iblis dan kecemburuan Kabil yang telah menghancurkan diri mereka sendiri. Mari kita jadikan kisah nenek moyang kita ini sebagai cermin untuk melihat diri kita sendiri, memperbaiki kekurangan kita, dan meningkatkan kualitas iman dan amal kita. Mari kita renungkan sejenak, bagaimana jika kita berada di posisi Adam? Apakah kita akan mampu bertahan di bumi yang asing tanpa pengetahuan apapun? Apakah kita akan mampu bertaubat dengan setulus Adam? Apakah kita akan mampu mendidik anak cucu kita dengan sebijaksana Adam? Refleksi ini penting untuk membuat kita lebih menghargai warisan yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kita dan lebih bersemangat dalam menjalankan peran kita sebagai khalifah di bumi. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Kami berharap kisah Nabi Adam ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada saudara, teman, dan keluarga kalian agar mereka juga mendapatkan manfaat yang sama. Berikan like jika kalian menyukai konten kami, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan video-video inspiratif lainnya tentang kisah para nabi dan rasul. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah video baru.
Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.